Innal habibal mustafa durafati wa duwafa. Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya, Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Wah, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan. Semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya, ya ilmu nahwu. Jadi ada 4 turunan bahasa Arab itu. Jadi ada nahwu, ada sharaf, kemudian sharaf 12 turunannya, ada balaghah 3 turunannya. Ada ma'ani, bayan, badi'ah. Ma'ani itu untuk memilih kata sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Nah, itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui, memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan. Itu badi ya namanya. Sama kayak Anda memuji, saling puji ya. Kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau kita katakan rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini, itu badi namanya. Silakan bikin status. Arud. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahulun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajaz. Ya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdil muqali fa anta yasali dari wa sayyidi wa maulali fakam tayyibuni ghuzailun uqayqali qataftuhu midwadatin fi hadhar rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu'ali qalat lahu hina kadza in radidul muqali kahatan ka khairali tabitam tabuli. Coba diulang. Itu orang Arab. Cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya. Ya qasidah itu asalnya bukan yang pakai rebana, bukan. Ya qasidah itu kalau puisi ada 7 bait disebut qasidah. Misal rumusnya madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada', itu asalnya qasidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya, tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam ini. Ya, pernah ada riwayat sampai Nabi misalnya imam baca Quran dengan madid. Ya, tala'al badru 'alaina wadduha wal laili idza saja. Kan enggak kan? Jadi sejahiliyah-jahiliyah mereka pun itu nggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran karena memang beda. Jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran, itu nggak bisa karena beda ininya frekuensinya lain. Nggak ada kan imam baca sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada kan? Ya bisa sih bisa, cuman enggak gitu ya, kan nggak enak kedengarannya. Itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, di ilmu nahwu ada al. Al ini punya 2 arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Ma'rifat. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya, artikel the. Car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain.
Nah, itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus spesifik bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik. Dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran.